Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naswa Riba dengan NIM P37334224027. Di sini saya akan menganalisa masalah demokrasi yang ada di Indonesia. Saya akan menganalisa masalah politik uang dalam pemilu dan mengaitkannya dengan salah satu nilai sila Pancasila. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari demokrasi. Demokrasi itu adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara. Nah, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama demos yang artinya rakyat dan yang kedua kratos yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Nah, politik uang dalam pemilu tentu saja tentang pemilu kan. Nah, peran pemilu dalam demokrasi itu dapat memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih wakil yang akan bertindak dan membuat keputusan atas nama mereka. Pemilu ini memastikan bahwa pemerintah yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, serta dengan pemilu ini setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kandidat. Pemilu ini mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif, di mana setiap orang memiliki suara dalam pemerintahan. Pemilu juga memfasilitasi akses yang lebih luas ke proses politik dan mengurangi risiko ketidakadilan dalam representasi politik. Lalu, politik uang dalam pemilu. Tapi kita harus tahu dulu politik uang itu apa sih? Politik uang adalah suatu upaya untuk memengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dengan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih atau voters. Nah, dampak politik uang dalam pemilu ini sangat negatif karena ketika calon-calon menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih, mereka dapat mengubah hasil pemilihan dengan cara yang tidak adil. Ini itu dapat merusak integritas proses pemilihan dan mengurangi representasi yang sebenarnya dari kehendak rakyat. Lalu ketika calon-calon dapat membeli dukungan, ini tuh seringkali mengesampingkan kandidat yang mungkin lebih berkualitas tetapi tidak memiliki sumber daya finansial yang sama. Secara keseluruhan, politik uang mengancam fondasi demokrasi dengan menciptakan ketidakadilan, merusak integritas proses pemilihan, dan menurunkan kualitas pemimpin yang terpilih. Lalu, upaya pemberantasan politik uang itu yang pertama, peraturan dan regulasi itu harus ketat. Yang kedua, harus transparansi dan jika ada yang melakukan politik uang harus disegera dilaporkan. Lalu yang ketiga, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang adil. Lalu ada juga edukasi pemilih dan kewaspadaan mengenai politik uang. Lalu ada penegakan kode etik, lalu ada reformasi sistem pemilu, lalu ada penggunaan teknologi untuk pemantauan, lalu ada dukungan untuk pengaduan dan pelaporan seperti menyediakan akses untuk rakyat agar dapat melaporkan jika ada calon yang melakukan praktik politik uang. Lalu yang terakhir dengan penguatan integritas pemilu. Nah, kasus yang saya angkat itu ada pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, beberapa laporan itu ada temuan dari pengawas pemilu serta media menunjukkan adanya praktik pembagian uang dan barang kepada pemilih. Misalnya, tentang pembagian uang, sembako, barang-barang kebutuhan sehari-hari sebagai imbalan untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih. Praktik politik uang ini tidak hanya mencederai integritas proses pemilihan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan di antara calon. Calon yang memiliki sumber daya finansial tentu lebih banyak memiliki dukungan kan, sedangkan calon yang visinya bagus, eh, berkualitas, tetapi tidak ada finansialnya, tentu saja mereka memiliki dukungan yang sedikit. Nah, hal ini tuh
mengarah pada ketidakadilan dalam proses pemilihan dan mengabaikan prinsip bahwa pemilih seharusnya membuat keputusan berdasarkan kebijakan dan kapasitas calon, bukan karena imbalan material. Lalu, kaitannya dengan sila Pancasila itu dengan sila kelima Pancasila yang mana bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kesejahteraan dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menuntut agar semua warga negara diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aspek politik dan pemilihan umum ini. Politik uang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 jelas saja bertentangan dengan prinsip keadilan sosial ini. Karena ketika calon menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih, hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dengan calon yang berkualitas tapi tidak cukup dalam sumber daya finansialnya. Itu tuh dapat merusak prinsip bahwa setiap pemilih seharusnya membuat keputusan berdasarkan informasi yang fair dan kompeten, bukan karena imbalan material. Hal ini mengarah pada apatisme politik dan penurunan partisipasi pemilih, yang pada gilirannya merusak prinsip keadilan sosial karena mengurangi kesempatan bagi semua warga negara untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Baik, sekian analisa saya. Jika ada kesalahan perkataan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.